Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Arsi Hidayat. I'm from class 4A morning, English morning. So today I'm gonna talk about I'm gonna interpret and translate the video that our lecturer gives. It is Muslim victim of COVID-19. So let's get started. This is the reality, not just numbers on a chart. Real lives lost. Jadi dia bilang ini adalah kenyataan, bukan hanya dalam bagan, bukan hanya dalam grafik, benar-benar kenyataannya atau benar-benar sebuah nyawa hilang dan terenggut. 10 meters long and 2 meters wide, this grave prepared for multiple burials. Pemakaman maksudnya makam yang disiapkan dengan panjang 10 meter dan lebar 2 meter ini itu khusus untuk pemakaman massal. This is the first time we've done this in this country, so it isn't typical, but it's been done at the requests and needs of the Muslim community who've come to us and said we really need to be able to increase the speed at which we can bury our loved ones. Jadi dia bilang ini tuh bukan suatu hal yang biasa di negara kita, di negara itu, di negara ini. Dia bilang itu bukan hal yang biasa. Dan ini pun bukan hal yang kayak jadi ciri khas atau gimana pun. Jadi ini pun dia tuh dilaksanakan karena permintaan dari orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang ada di sana, di British, di Inggris, untuk agar keluarga, agar orang-orang yang mereka cintai itu cepat sampai arwahnya kepada Yang Maha Kuasa. Allahu Akbar. One prayer for 10 people. Muslims and Jews bury the dead as quickly as possible. Guidance that remained unchanged for centuries. Jadi dia bilang satu sholat jenazah untuk 10 jenazah. Jadi mereka ini ngelakuin itu tuh satu sholat jenazah untuk 10 orang jenazah, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim itu langsung menguburkan jenazahnya keluarga mereka itu dengan secepat mungkin. It speeds the soul's ascent to the heavens, they say. Nah, ini tuh adalah ini tuh udah ajaran agama yang udah turun temurun, dan ini tuh katanya agar alternatif atau alternate, gimana jelasinnya, adalah biar roh-roh di jenazah ini bisa cepat sampai ke Tuhan Yang Maha Kuasa, kata mereka, and opens the door for those left behind to start grieving. Dan agar yang ditinggalkan itu bisa lebih berduka dengan lebih tenang. Jadinya lebih tenang karena arwah dari orang-orang yang mereka sayangi itu udah sampai ke Yang Maha Kuasa. Cemeteries have become overwhelmed. Here they've gone from 5 burials a week to 30. Jadi katanya tuh di sana di Inggris itu jadi udah pemakaman di sana itu udah benar-benar overwhelmed atau penuh, dan bahkan mungkin kelebihan, karena dia tuh kayak satu minggu yang biasanya 5 orang jenazah mungkin jadi 30 jenazah per minggu. This is not a mass grave. It is only to accommodate and to ensure that in 2 days they were able to dig up this grave. Whereas imagine digging 10 individual graves, it may take maybe over a week. And this, katanya tuh ini tuh bukan pemakaman massal, jadi ini tuh memang dia untuk disediain aja untuk liang kuburnya, jadi biar tidak memakan waktu yang banyak, jadi cepat aja dikubur, cepat aja dia bakal dikubur. Karena kalau mereka langsung dalam waktu banyak dalam dia ngegali liang kubur banyak itu, dia langsung cuma menghabiskan 2 hari, sedangkan kalau dia ngubur satu-satu per individu itu bisa mungkin lebih dari 1 minggu itu baru selesai, lebih malah. Imagine digging 10 individual graves, it may take maybe over a week.
and this a first for British Muslims. 10 burials, one straight after another. Dan, This method is described as saf. dan ini tuh dia bukan ini tuh cuma pertama kalinya untuk orang-orang British, orang-orang Muslim di Inggris. Jadi dia itu 10 jenazah dalam satu pemakaman. Jadi baru satu selesai, udah satu lagi masuk itu. Burials, one straight after another. This method is described as saf al-amwat. In Arabic, that means rows of deceased. Each individual is given their own funeral rites before being buried in rows. It means multiple burials can take place in a short period of time. Jadi dia itu metodenya ini dinamain al-amwat, yang artinya itu adalah pemakaman atau barisan jenazah, maksudnya barisan jenazah. Jadi dalam bahasa Arab artinya itu barisan, al-amwat itu artinya barisan jenazah. Terus jadi dia itu cara kerjanya, masing-masing individu tuh sebelum dikubur itu dikasih pemakaman individu masing-masing dulu. Jadi dia dikasih pemakaman individu, terus baru dia tuh dikubur dalam suatu barisan. Jadi pemakamannya itu dalam jumlah besar dan dapat dilakukan dengan cepat. A most extraordinary goodbye. Social distancing means 33-year-old Ayub Akhtar's family can't be here. Jadi dia bilang ini tuh benar-benar perpisahan yang luar biasa, extraordinary, lebih dari biasa malah. Karena dia dengan social distancing ini atau bersosialisasi dengan jarak atau dengan menjaga jarak ini, jadi di sini disebutkan bahwa Tuan Ayub Bakhtar itu dia usianya 33 tahun. Dia tidak bisa mengunjungi pemakaman keluarganya. And the most I could actually do was just sit there, wait 5 minutes, not be allowed anywhere, and just come home. It's just difficult. Last time I saw my brother, it's been 3 weeks, and he left in the ambulance, and that was the last time I saw him. Nothing demonstrates the human cost of the coronavirus. Dia bilang kalau si Tuan Ayub Bakhtar bilang dia tuh pergi keluar untuk ngambil jenazahnya itu dia nunggu 5 menit dan dia itu nggak dikasih kemanapun. Jadi dia disuruh nunggu aja, cuma dikasih kayak mau pulang ya pulang aja, tapi nggak dikasih kemanapun selain itu. Dan dia tuh dan itu bagi dia tuh sangat sulit sekali. Dan terakhir kali dia ngelihat saudara laki-lakinya ini, entah kakak atau adiknya ini, pada saat ambulan ngambil dia diambil pergi bersama dengan ambulan. Itu adalah terakhir kalinya Ayub Bakhtar untuk ngelihat saudaranya. Dan ya, itulah saat terakhir. Thing demonstrates the human cost of the coronavirus, like watching 10 burials take place in the time it would normally take to do just one. But these aren't normal times, and there aren't just 10 bodies. The site for the next Saf burial has already been prepared. Sadia Chowdhury, Sky News. Jadi katanya ini dia di sini tuh nggak ada, kata presenternya, nggak ada yang bisa memperlihatkan, nggak ada yang bisa menggambarkan betapa banyaknya manusia yang meninggal, korban manusia yang terjadi karena coronavirus ini. Dia itu nggak bisa benar-benar memperhatikan, nggak ada yang bisa benar-benar memperlihatkan, kecuali kita kecuali kita benar-benar kayak ngelihat. Jadi nggak ada benar-benar buktinya selain kita cuma ngelihat aja sih pemakamannya. Itu ada 10 pemakaman dalam satu kali, itu 10 jenazah. Dan itu pun dalam hal itu nggak akan terjadi dalam kondisi normal. Dan saat ini memang bukanlah kondisi yang normal itu biasanya kondisi yang normal kan cuma satu kali sekali. Lalu itu juga dan itu pun masih ada banyak lagi jenazah yang belum dikuburkan. Itu adalah mungkin ada 10 jenazah yang belum dimakamkan setelah yang ini. Jadi benar-benar
dampak yang besar dari corona ini terhadap SDM, sumber daya manusia sendiri. Ya mungkin itu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.